kakak pengasuh dalam ibadah Minggu Ceria. Nah, sudah siap untuk beribadah? Ya, kita akan memuji Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Yuk, duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana di minggu pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Persiapkan hati kami Tuhan, biarlah kami memuji Engkau, memuliakan Engkau yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga kesudahannya, biarlah menjadi seturut kehendak-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, bagaimana hari ini sukacita kan? Sebagai lagu pertama dengan penuh sukacita dan penuh semangat, kita bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Pakai gerakan ya. Lagunya luar biasa. Sekarang kita masuk di pujian yang kedua, yaitu Senyumlah dan Bermuka Gembira. Yang senyum ya. Yuk. Terima kasih untuk lagu yang kedua. Kita masuk ke lagu yang ketiga dengan penuh semangat, lagu Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam
senang sekali Kakak Indah dapat berjumpa dengan kalian semua. Ya, pagi ini sebelum kita mulai cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat kepada kami. Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengarkan cerita dari kakak pengasuh. Biarkanlah cerita ini dapat tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi hari ini kakak akan bercerita tentang kisah para rasul ayat 6, pasal 6 ayat 1 sampai 7. Ya. Ini ya gambarnya ya. Nah, adik-adik sudah lihat? Nah, ada orang berkumpul. Inilah. Ketika jumlah murid semakin bertambah, murid-murid ini bertambah. Timbullah omelan-omelan, sungutan-sungutan, yaitu mengomel di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ya, karena banyaknya jumlah murid, tetapi jumlah jemaat juga banyak sekali. Tapi ada janda-janda yang tidak bisa dilayani dengan baik. Kemudian mereka berkumpul. Nah, ini gambar berikutnya. Lihat kan? Gambar mereka sedang berkumpul. Kemudian ke-12 rasul, nah adik-adik bisa lihat ada 12 rasul memanggil semua murid, kemudian berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Tapi saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri dapat memusatkan pikiran kami dalam doa dan pelayanan firman." Nah, adik-adik tahu kan, kalau rasul-rasul itu tugasnya adalah berdoa, menghadap pada Tuhan dan khusus untuk berdoa. Nah, kemudian mereka memanggil rasul-rasul, memanggil murid-muridnya, dan dari murid-murid itu dipilihlah adik lihat, ini adalah murid-murid yang terpilih ya. Mereka memilih Stefanus. Ada yang namanya Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, begitu juga Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, ada yang namanya Permenas enggak? Dan juga Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Kemudian dihadapkan kepada rasul-rasul itu. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa. Lihat gambar ini ya. Rasul-rasul itu berdoa. Nah, mereka meletakkan tangan mereka di atas murid-murid yang terpilih, sehingga firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin banyak, dan juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, adik-adik, kenapa kakak cerita ini? Seperti di dalam gereja kita, ibu pendeta itu adalah rasul-rasul pada zaman dahulu, yang tugasnya adalah berdoa, memberkati, kemudian mendoakan keluarga-keluarga. Nah, ada majelis, tugasnya majelis adalah melayani di dalam gereja. Tetapi di dalam gereja itu ada orang tua, ada anak-anak. Nah, tugas kakak-kakak adalah sebagai pengasuh sekolah minggu. Kakak Indah, kakak Lian, kakak Agnes, kakak Opi, kakak Kristi, kakak Seli, itu adalah pengasuh sekolah minggu. Sama dengan cerita hari ini, Rasul memilih murid-murid untuk melayani. Karena apa? Tidak mungkin Rasul melayani semua jemaatnya. Nah, kita mempunyai pengasuh-pengasuh sekolah minggu untuk melayani adik-adik.
Kita berdoa bersama, kita menyanyi bersama, memuji Tuhan untuk melayani dan mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Contoh ya di dalam rumah. Nah, kalau mama kasih perintah, "Shalom, tolong ya jaga adik." Shalom jawab bagaimana? "Iya mama." Sama seperti Shalom itu adalah murid dari rasul-rasul. Rasulnya kalau di rumah adalah mama dan papa. Shalom adalah murid dari para rasul. Nah, kalau disuruh kira-kira Shalom bagaimana? Melawan tidak? Tentu tidak kan? Pasti iya mama. Begitu juga Naya. Naya, kalau disuruh sama mama, "Naya, piringnya habis selesai makan, bawa ke dapur ya." Iya mama. Nah, seperti itulah. Dan adik-adik juga harus juga mengasihi orang-orang di sekeliling adik-adik yang tidak mampu. Sayangi mereka. Bila ada orang sakit, ditanya sakit apa, ya. Nah, menjadilah baik, saling mengasihi satu sama lain, dan dengar-dengarlah pada mama dan papa. Demikian cerita Kakak Indah pada pagi hari ini. Kiranya cerita ini dapat berguna buat adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan cerita dari Kakak Indah, mari kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi. Mari kita kerja sama-sama. Mari adik-adik kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sangat bersyukur. Ya Bapa, pada saat Minggu pagi hari ini Tuhan, adik-adik terkasih boleh mendengarkan ceritakan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak pengasuh. Tuhan, mereka masih kecil, tapi kiranya Engkau mau memberikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka dapat mengerti firman-Mu. Ajarkan mereka untuk terus mengasihi sesama dan belajar untuk tidak iri hati akan yang dipunyai oleh sesama. Tuhan, tanamkanlah mereka pribadi ini Tuhan, agar mereka dapat melakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Bagi kakak pengasuh yang telah bercerita Tuhan, kiranya Engkau pakai dia lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Berkati segala tugas dan pekerjaan kakak pengasuh Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya, kiranya Engkau mau jawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Tuhan, di saat Minggu pagi hari ini juga kami tidak lupa berdoa bagi adik-adik terkasih yang dalam minggu kemarin berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau menjaga mereka Tuhan, berkati pertumbuhan mereka ya Tuhan, agar senantiasa mereka terus bisa dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada Tuhan sampai saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, adik-adik terkasih telah mendengarkan hasil rapot mereka telah memperoleh nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, mereka sangat bersyukur. Mereka saat ini telah berada dalam masa libur sekolah. Kiranya Engkau menjaga mereka Tuhan, pergaulan mereka, meskipun mereka di rumah saja dengan kegiatan aktivitas mereka sehari-hari, tapi kiranya Engkau menjaga mereka agar mereka dapat terus sehat dan tetap kuat dalam menjalani kehidupan mereka. Berdoa juga bagi pandemi COVID yang sedang
ada di dunia ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati, melindungi Tuhan setiap anak-anak terkasih agar mereka bisa selalu sehat dan selalu dalam perlindungan tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi persembahan syukur yang boleh adik-adik terkasih berikan. Tuhan, mereka berikan dari segala kekurangan dan kelebihan yang mereka punya. Mereka berikan dengan segala penuh sukacita Tuhan. Kiranya Engkau menerima Tuhan agar persembahan ini dapat berbau harum di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat dalam tugas dan pelayanan ini. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Inilah syafaat kami, inilah pergumulan kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengar setiap doa yang kami naikkan kepadamu, bukan dengan nama lain tapi dengan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik, tadi sudah kita bernyanyi bersama, kemudian mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Indah. Luar biasa kan ceritanya? Nah, setelah kita beraktivitas, saatnya kita berpisah. Dan sebelum kita berpisah, kita berdoa bersama. Baik, tangannya dilipat jadi satu, matanya ditutup, kepala ditunduk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah bernyanyi bersama dengan adik-adik di rumah. Bahkan kami sudah mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus yang telah dibawakan oleh Kakak Indah. Dan saatnya kakak-kakak pengasuh akan berpisah dengan adik-adik. Namun kami percaya sungguh Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus begitu luar biasa. Kami percaya apa yang kami lakukan ini sungguh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan agar di minggu berikutnya kami dapat kembali bersama ibadah dalam minggu ceria ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik melihat aktivitas minggu lalu. Ayo adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana? Seru kan? Nah, aktivitas minggu ini adik-adik harus mengerjakan atau kakak pengasuh akan membagikan gambar seperti ini untuk adik-adik yang belum sekolah atau adik-adik yang masih duduk di bangku TK sampai SD kelas 1. Nah, kalau untuk adik-adik yang sudah sekolah
sekolah atau sudah bisa menulis dan membaca, kakak pengasuh akan membagikan ini untuk adik-adik buat di rumah untuk aktivitas minggu ini. Nah, aktivitas ini dikumpul dan adik-adik foto paling lambat hari Kamis jam 8 malam. Oke adik-adik, terima kasih. Shalom. Oke adik-adik, yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya